Oke, di video ini saya akan menjelaskan kembali tentang gaya pada benda, di mana materi kali ini adalah batas materi untuk ulangan harian pertama ya. Oke, jadi saya ingin mereview kembali kira-kira gaya itu apa? Apa yang dimaksud dengan gaya, atau bila kalian dengar gaya dalam fisika ya, apa yang kalian muncul dalam pikiran kalian? Bahwa ternyata gaya itu adalah tarikan atau dorongan ya, yang dikerjakan pada benda diam sehingga benda diam dapat bergerak ataupun sebaliknya. Ya, contoh ya, misalnya kita lihat motor ya, awalnya motor itu dia dalam keadaan diam, kemudian kalau kita nyalakan dan kita jalankan dia, maka dia bergerak. Dari keadaan motor diam sampai bergerak itu disebut dengan gaya. Ataupun dia dalam keadaan bergerak, motor dalam keadaan bergerak, kemudian kita mau mendiamkan dia, maka kita rem ya, kita menginjak rem atau meramas rem, maka dia dari bergerak dia menjadi diam. Maka peristiwa itulah yang disebut dengan tarikan atau dorongan, tersebutlah yang disebut dengan gaya. Oke, jadi gaya dapat mengubah bentuk benda dan arah gerak benda. Besar gaya memiliki beberapa satuan. Dalam satuan standar internasional, gaya dinyatakan dalam Newton. Ini pada umumnya ya, dinyatakan dalam Newton yang paling banyak nanti kita akan pakai. Selain Newton, gaya juga dapat berupa dyne atau kilogram force. Satuan-satuan gaya dituliskan sebagai berikut. 1 Newton 100.000 dyne. Kalau kita mau, misalnya kalau 2 Newton berapa ya, 200.000 dyne. Kemudian 1 kilogram force sama dengan 9,8. Kalau 2 kilogram force itu berapa Newton? Maka ya 2 dikali 9,8. 2 dikali 9,8 berarti 19,6 Newton ya. Atau ini 1 gram force sama dengan 180 dyne. Kalau 2 gram force sama dengan berapa dyne? Ya sudah, kalian kalikan 2 dikali 980 dyne, maka akan dapat jawabannya ya. Itu contoh konversinya, saya sudah jelaskan contohnya juga dalam kelas. Oke. Resultan gaya itu besaran vektor ya, karena tadi bilang bahwa gaya itu dia mengubah bentuk dan arah gerak benda ya, maka dia besaran vektor. Ingat, ada 2 besaran yang sudah kita bahas. Yang pertama itu adalah besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Dia itu memiliki nilai, besaran yang memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Dia tidak memiliki arah. Kalau besaran vektor, dia memiliki nilai dan arah. Keduanya dia punya ya, nilai dan arah dia punya. Oke. Gaya diberi simbol huruf F atau force. Gaya digambarkan dengan garis berarah atau anak panah ini ya. Misalnya ini, besar gaya dinyatakan oleh panjang garis berarah. Arah gaya dinyatakan oleh oleh anak panah. Gaya berhimpit dengan gaya yang disebut kerja garis gaya. Misalnya ini adalah titik tangkap gaya ya. Kemudian ini adalah arah gaya anak panah yang menunjukkan kemana gaya tersebut itu dia bekerja. Kemudian dari ujung anak panah sampai ke titik tangkap gaya, itu disebut sebagai besar gaya. Gaya dapat dipadukan, artinya 2 gaya atau lebih itu kita bisa memadukan atau menggabungkannya ya. Kemudian hal itu disebut sebagai resultan gaya. Resultan gaya-gaya segaris kerja dan searah adalah jumlah
dari tiap gaya yang dipadukan ya, dengan arah resultan gaya tersebut searah dengan arah-arah gaya yang dipadukan. Sedangkan resultan dua gaya segaris kerja yang berlawanan arah itu merupakan selisih dari kedua gaya yang dipadukan dengan arah resultan gaya tersebut. Oke, kalian lihat misalnya ini gambar, ini ada gaya pertama, gaya kedua, dan gaya ketiga. Gaya pertama, gaya kedua, dan gaya ketiga ini kan searah ya, maka resultannya R itu karena searah, maka resultannya itu adalah jumlah ya, jumlah dari tiap-tiap gaya yang dipadukan. Maka R bisa ditentukan dengan R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Misalnya kita gambarin lagi, misalnya sini F1, ini F2 ya, ini F3, terus F1 besarnya 5 Newton, F2 nya 6 Newton, dan F3 nya itu 4 Newton. Maka untuk menentukan R, kita lihat dia searah. Karena dia searah berarti dia adalah jumlah ya dari tiap gaya yang dipadukan. Maka F1 ditambah F2 ditambah F3 karena dia searah. Maka kita masukkan nilai. F1 nya 5 ya, 5 Newton tambah 6 Newton tambah 4 Newton. Berapa? Ya 15 Newton ya. Kalau yang kedua, gambar yang kedua ini karena dia berlawanan arah. Yang pertama F1 dia lari ke sini dengan tanda arahnya dia ke kiri ya, kalau lari gambar dia ke kiri. Kemudian dan F2 nya dia ke arah berlawanan, dia ke kanan. Maka resultannya gaya itu, kita pertama ingat kita mulai dari gaya yang pertama ya, F1 nya, maka kita tulis F1. Terus kita lihat apakah F2 setelah F1 dia itu searah dengan F1 atau tidak. Oh ternyata tidak, dia tidak searah. Maka karena dia tidak searah atau dia berlawanan arah, maka di sini bukannya positif tambah ya, tapi ini adalah dikurangi. Karena apa? Gaya segaris kerja berlawanan arah merupakan selisih. Ingat, kalau dia berlawanan arah dia itu selisih ya, artinya dia dikurangi. Tapi kalau dia searah, maka dia itu dijumlah ya, jumlah. Misalnya ini contoh yang ini, gambar ini F1 nya 5 Newton, F2 nya 3 Newton. Karena dia selisih, dia berlawanan arah dan dia selisih, maka R nya sama dengan 5 Newton dikurangi 3 Newton, maka R nya itu adalah 2 Newton. Contoh lagi, misalnya ini saya gambar, misalnya ini F1, sini F2, ini F3, sini F2, ini F3, dan ini F4. F1 nya ini 6 Newton, F2 nya ini 7 Newton, F3 nya ini 8 Newton, F4 ini 2 Newton. Sekarang resultannya berapa? Kita mulai dari F1 dulu. F1, oke, kita tulis F1. Kemudian F1 ke F2, F2 nya searah dengan F1, searah ya, maka di sini kita jumlah ya, tambah. Terus F2 ke F3, apakah searah? F2 dan F3 apakah searah? Tidak ya, F3 berlawanan arah, maka kita kurangi ya F3. Kemudian F3 ke F4 searah atau tidak? Atau berlawanan? Ternyata F3 dan F4 itu searah. Maka di sini adalah tetap masih minus, bukan plus, bukan tambah, karena F3 nya awalnya F3 itu arahnya ke arah minus. Maka di sini juga karena F3 ke F4 juga searah, maka F4 juga tandanya adalah minus. Oke, maka resultannya sama dengan 6 Newton tambah 7 Newton kurangi 8 Newton dikurangi lagi 2 Newton, maka R nya adalah 3 Newton. Oke. Kayak di sini bilang bahwa dua garis kerja yang sama besar dan berlawanan arah akan menghasilkan resultan yang bernilai 0. Ya. Kayak gini misalnya. Ini F1, ini F2 berlawanan arah. Kemudian F1 besarnya 6, F2 nya juga sama 6, maka resultannya ya 6 kurang 6 Newton dikurangi 6 Newton ya, sama dengan 0. Iya ya. Oke, kita lanjut. Gaya itu
secara umum gaya itu dibagi dua, yaitu gaya yang sentuh dan tak sentuh. Gaya sentuh yaitu gaya yang umumnya dikerjakan melalui sentuhan fisik, persentuhan ya. Misalnya gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, dan gaya mesin. Kalau gaya tak sentuh itu gaya yang dikerjakan tanpa adanya persentuhan atau kontak langsung ya. Misalnya gaya magnet, gravitasi, listrik, dan gaya berat. Oke, gaya kita akan lihat tentang gaya gesek dan gaya berat. Gaya gesek adalah gaya yang timbul karena gesekan dari dua benda atau lebih. Misalnya ini anggaplah ini sebuah balok kayu ya. Ini sebuah balok kayu lah, anggaplah, atau sebuah kayu saja, sebuah kayu ya, yang kebetulan berbentuk seperti, kalau kita lihat di gambar 2 dimensi ini seperti persegi ya. Kemudian dia ditarik oleh sesuatu dengan gaya sebesar F ya, maka pastinya kalau dia akan ketika dia ditarik, maka pasti permukaan lantai dengan bagian bawah dari kayu ini akan saling bergesekan ya, maka inilah yang disebut dengan gaya gesek. Terjadi gesekan itu dari dua benda atau lebih. Gaya gesek dibagi dua, yaitu gesek statis dan gesek kinetis. Gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda dalam keadaan diam atau hampir bergerak. Contohnya ini ya. Ini adalah contoh gaya gesek statis karena awalnya benda ini dalam keadaan diam dan arahnya berlawanan dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Artinya apa? Bahwa benda ini mungkin lebih berat, sehingga ketika ditarik dengan ke arah kiri dengan gaya sebesar F, maka benda ini dia tidak bergerak, dia diam saja, karena mungkin kekuatan yang ditarik, kekuatan gaya F ini dia tidak besarnya itu tidak sampai membuat benda ini bisa bergerak. Atau dengan kata lain, berat benda ini dia itu lebih berat daripada gaya yang dipakai untuk menarik benda ini, kayu ini. Sementara gaya gesek statis itu adalah gaya gesek kinetis. Itu adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak ya. Dia berlawannya dari ini. Oke. Kita lihat sebuah benda yang ditarik oleh gaya F ke kiri yang seperti gambar tadi, misalnya ini lantai, kemudian ini kayu, dan ditarik oleh gaya F, maka akan timbul gaya gesek ke kanan ya. Ketika gaya F yang diberikan lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum, maka benda akan bergerak. Jadi kayak tadi ya, kalau gaya gesek statisnya gaya yang bekerja itu lebih besar ya, ketika gaya F yang diberikan lebih besar, maka benda ini akan bergerak. Tapi kalau F nya kecil, maka benda ini akan diam. Kemudian gaya yang bekerja selanjutnya adalah gaya gesek kinetik, atau ketika dia sudah bergerak ya. Persamaannya ini rumusnya, yaitu sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Massa dalam kilogram, percepatannya dalam meter per sekon kuadrat, itu satuannya. Kemudian sigma F itu sendiri adalah resultan gaya, satuannya adalah Newton. Kemudian dari sigma F ini kita bisa turunkan menjadi F dikurangi FK. Nanti jadi sama saja, kalau kita bilang F kurang FK itu sama saja dengan massa kali percepatannya, dimana F itu adalah gaya yang bekerja, satuannya Newton, dan FK itu adalah gaya gesek kinetis, satuannya juga Newton. Oke, nanti kita akan lihat penerapannya pada contoh soal. Oke, misalnya ini sebuah bola bermassa 3 kg jatuh dari pohon dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Hitunglah resultan gaya yang terjadi. Oke, maka soal ini yang pertama kita lihat apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui apa-apa. Yang pertama adalah ini, bola bermassa 3 kilo, berarti M ya, M sama dengan 3 kg. Terus apa lagi?
jatuh dari pohon dengan percepatan sebesar 6 meter per sekon kuadrat, berarti A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya, hitunglah resultan gaya. Maka yang ditanya adalah resultan gaya, yaitu sigma F itu berapa. Maka ingat rumus sigma F tadi, sigma F di persamaannya itu sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan. Sigma F sama dengan masanya berapa, kita masukkan 3 kilo, 3 kilogram dikali A, percepatannya itu 6 meter per sekon kuadrat. Maka sigma F sama dengan 3 kali 6 18. Resultan gaya satuannya yaitu Newton, jadi langsung saja 18 Newton. Maka resultan gaya yang bekerja pada bola yang jatuh dari pohon itu adalah 18 Newton. Kita lihat jawabannya sama ya. Jadi pertama tentukan dulu tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal, kemudian apa yang ditanya. Maka untuk menyelesaikannya kita tuliskan rumusnya duluan, kita masukkan nilai yang sudah diketahui, maka hasilnya akan kita dapat. Oke, nomor 2. Sebuah bola bermasa 7 kilo menggelinding dari permukaan datar dengan percepatan 12 meter per sekon kuadrat dan dengan gaya sebesar 98 Newton. Berapakah gaya gesek kinetis yang terjadi pada bola tersebut? Jadi misalnya ini permukaan datar, bola bermasa 7 kilo, dia menggelinding ya. Dia dari sini dia berjalan dengan percepatan 12 meter per sekon kuadrat. Mungkin kalian bisa membayangkannya sebagai pemain bola bowling ya. Mereka kan biasa kan menggelindingkan bola dari tangan mereka ke permukaan datar ya. Ya, bola volley. Oke. Apa yang diketahui dari soal sini? Bola bermasa 7 kg. Jadi kalian itu harus cermat ya, memperhatikan bahasa soal. Jadi M sama dengan 7 kilo ya, 7 kilo. Terus menggelinding pada permukaan datar dengan percepatan A adalah 12 meter per sekon kuadrat, dan dengan gaya F sama dengan 98 Newton. Yang ditanya, berapakah gaya gesek kinetis? Berarti yang ditanya adalah FK. FK-nya itu berapa? Kita jawab. Ingat yang rumus yang kedua tadi, F dikurangi FK itu sama dengan massa dikali percepatannya. Kita masukkan nilainya yang sudah ada dari data yang diketahui dari soal. F-nya adalah 98, berarti 98 Newton dikurangi FK sama dengan massa 7 kilo ya, dikali percepatannya yaitu 12 meter per sekon kuadrat. Oke, kita tuliskan dulu 98 Newton. Kita selesaikan di ruas kanan ini, yang sebelah sini dulu. 98 Newton dikurangi FK sama dengan 84. 7 dikali 12 yaitu 84 ya, 84 Newton. Satuannya baru menjadi Newton. Oke, karena kita mau mencari FK di sini, maka untuk ruas kiri yang mengandung FK ini, yang mengandung FK ini kita pindahkan yang selain FK ya. Jadi yang ruas kiri ini harus hanya yang mengandung FK saja. Berarti 98 Newton ini harus kita pindahkan ke sini ya. Maka karena kita pindahkan, maka awalnya yang dia 98 itu dia positif, maka dia berubah menjadi negatif ya. Maka sehingga ini dia akan jadi begini, min FK, tanda minus ini masih terus mengikuti FK ya, sama dengan 84 Newton dikurangi 98 Newton ya. Hingga kita lanjut di sini, min FK sama dengan 84 kurang 98 Newton, negatif ya, negatif 14 Newton. Ingat ya, operasi bilangan bulat, kayak misalnya 2 kurang 5 itu min 3, 6 kurang 7 itu min 1 ya. Itu kalian sudah pelajari di kelas 7 ya. Jadi 84 Newton dikurangi 98 Newton itu adalah minus 14 Newton. Nah, karena kedua ruas kiri kanan ini
sama-sama mengandung tanda negatif, maka tanda negatif ini bisa kita hapus ya, sehingga FK-nya atau gaya gesekinetisnya itu adalah 14 Newton ya. Jadi gaya gesekinetis yang terjadi pada bola yang menggelinding ini adalah sebesar 14 Newton. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Di sini seharusnya di sini masanya ini 7 ya. Saya ini salah ketik, 7 kilo. Percepatannya ini 12 ya. 12 dan gayanya ini seharusnya 98. Oke. Ya, maka kita tentukan dulu, kita lihat dulu apa-apa yang diketahui dari soal, kita tulis, dan apa yang ditanya. Kita masukkan rumusnya, persamaannya, kita masukkan nilai-nilainya, dan hasilnya akan sama ya, 14 Newton. Maka gaya gesekinetis yang bekerja pada bola tersebut yaitu 14 Newton. Oke. Manfaat gaya gas dalam kehidupan sehari-hari seperti misalnya untuk menghindari tabrakan ya, kayak kita bawa motor terus kita rem ya, maka itu dapat membantu kita. Tapi ada juga selain manfaat pasti juga ada kerugian ya. Yang pertama itu misalnya ban kendaraan menjadi cepat halus, dan alas sepatu juga menjadi cepat halus karena bergesekan di permukaan jalan. Oke. Saya rasa kalian untuk manfaat gaya gesek juga sudah banyak kalian lalui ya, kalian temui di kehidupan sehari-hari. Oke. Gaya berat. Gaya berat benda adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Oke, bahwa gaya berat itu dia selalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Berat benda selalu berarah ke bawah. Kalian lihat gambarnya, mau dimanapun permukaannya, entah itu di permukaan bidang datar atau bidang miring, gaya berat itu dia selalu mengarah ke bawah ya, karena disebabkan oleh pengaruh gravitasi bumi. Berat termasuk besaran vektor. Kenapa? Karena dia juga dipengaruhi oleh gravitasi ya, dan gravitasi itu adalah arahnya selalu ke bawah karena dia juga mengandung arah. Maka berat juga termasuk besaran vektor dan dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan massa M kali G, di mana W itu berat benda, M itu massa, W itu berat benda satuannya Newton, M itu massa satuannya kilogram, dan G itu percepatan gravitasi bumi ya, sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk kali ini, khususnya di kali ini, maka kita bulatkan 9,8 ini menjadi 10. Jadi kalau macam kalian kerjakan soal, khusus dari saya ya, kalau kalian kerjakan soal terus untuk mau nilai G nya, tetapkan gravitasinya, itu kalian pakai 10 saja, jangan kalian pakai 9,8. Kalau yang mau pakai 9,8 juga tidak apa-apa ya, tapi lebih bagus tapi bagi saya tidak masalah kalau kalian menggunakan 10 ini untuk kemudahan kalian dalam menghitung. Oke. Jadi untuk G nya ini itu karena dari soal itu dia tidak tertulis ya. Ini seharusnya ini dia sudah tetapan. Dia sudah ditetapkan dari percepatan gravitasi buminya sudah begitu, tidak bisa dirubah lagi ya, 10 atau 9,8 itu tidak bisa berubah lagi. Jadi kalau di soal tidak ada G, maka jangan bingung ya, karena ini memang nilainya begitu sudah 10 atau 9,8. Oke, kita lihat sebuah batu dengan massa 132 kg terjatuh dari tebing gunung. Berapakah berat batu tersebut ketika terjatuh? Oke, apa-apa yang diketahui dari soal ya, tentu ya massa M sama dengan 132 kg. Apalagi? Tidak ada. Tapi karena yang ditanya itu berat, maka yang ditanya itu berat, W-nya sama dengan, maka W tadi, rumus W itu adalah massa dikali gravitasi. Kan gravitasi soal ini tidak ada, maka sudah ya, karena gravitasi adalah tetapannya 10, maka kalian tulis saja G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tidak usah bingung ya. Jadi kalau hanya diketahui massa kemudian ditanya berat, ya sudah gravitasinya 10. Maka penyelesaiannya W sama dengan
massa kali gravitasi. W sama dengan masanya 132 kg dikali gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka W sama dengan 132 dikali 10 yaitu 1320. Satuan berat tadi adalah Newton. Oke. Jadi di sini saya mau bilang bahwa sebenarnya persepsi kita, konsep kita tentang berat badan selama ini salah ya. Karena misalnya gini, tidak tepat, kurang tepat. Karena misalnya berat badan seseorang misalnya 52 kilo yang kita tahu sehari-hari. Terus ketika ditanya berat badanmu berapa? Oh, berat badan saya 52 kilo. Salah ya. Kalau kita bilang berat badan atau BB 52 kilo itu salah ya, salah konsepnya. Tapi kalau ditanya massa badannya berapa, maka kalau kita jawab massa badan saya 52 kilo ya itu benar ya, itu yang benar. Kalau berat badan kemudian dijawab 52 kilo maka itu salah ya. Sebelum itu kita lihat dulu nomor 1, jawaban nomor 1 yang sama ya, 1320 Newton. Oke, misalnya begini, saya punya ada seseorang yang dengan berat massa badannya, nah ini dulu, massa badan seseorang itu 52 kilo dengan gravitasinya 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanya berat badannya berapa, yaitu berat badannya sama dengan W sama dengan massa kali gravitasi ya. W-nya 50, M-nya 52, gravitasinya 52 kilo, M-nya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. KW sama dengan 52 kali 10, berarti 520 Newton. Maka kalau seseorang itu dia berat badannya sebesar 52 kilo, ketika ditanya ya, maka yang seharusnya ketika dia ditanya berapa berat badanmu, maka jawabnya adalah oh berat badan saya itu sebesar 520 Newton ya, itu yang paling tepat. Karena yang ditanya berat badan bukan massa badan. Kalau yang ditanya massa badan maka jawab saja oh massa badan saya itu 52 kilo. Oke, kita lanjut ya. Oke, nomor soal berikutnya. Sebuah pecahan meteor seberat 297 Newton jatuh ke bumi. Berapakah massa pecahan meteor tersebut? Jadi yang diketahui apa nih? Misalnya pecahan meteor seberat, ada kata berat 257 Newton. Berarti yang diketahui itu adalah W ya. W sama dengan 257 Newton. Dan G walaupun tidak ditulis, ingat G itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya massa, berapakah massa? Berarti M ya, M sama dengan berapa ya? Maka ingat rumusnya, W sama dengan massa dikali gravitasi. Dan saya kalau gitu, kalau W sama dengan massa kali gravitasi, terus kalau gitu M-nya apa? M-nya bagaimana? Saya ingat saya sudah ajar dalam kelas. Kalau kalian mendapatkan kasus seperti ini, untuk mencari rumus M-nya, maka kalian gunakan segitiga rumus. Ya, jadi awalnya kalian gambar seperti ini dulu. Terus kalian sesuaikan dengan posisinya dengan rumus ini. W sama dengan massa kali gravitasi, maka W-nya di atas sini, massa kali gravitasi dia di sini, massa dikali gravitasi ya, karena supaya dia massa kali gravitasi. W sama dengan M kali G. Oke. Karena pertanyaannya M massanya, maka kita tutup ini, kita tutup yang M. Maka yang tersisa adalah W per, ingat karena W di atas, G nya di bawah, maka ini sebagai per W per G ya, maka massa sama dengan W per G atau berat dibagi gravitasi ya. Ini saya sudah pernah jelaskan di kelas. Oke, jadi M sama dengan, kita masukkan nilai W 257 Newton.
Terus nilai G Y-nya 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Maka M sama dengan 257 Newton dibagi 10 meter per sekon kuadrat. 257 bagi 10 yaitu 25,7 massa, karena ini M-nya massa, maka satuannya yaitu kilogram ya. Oke. Jadi M-nya itu adalah kilogram. Jadi massa pecahan meteor yang jatuh itu adalah seberat massa pecahan meteor tersebut yaitu sebesar 25,7 kilogram. Oke. Ya, lihat ya, jawabannya pun sama ya. 25,7 kilogram. Oke. Sampai sini untuk materi kita. Persiapkan diri untuk ulangan harian nanti. Terima kasih.